2017 aku sudah fokus di bidang kemanusiaan juga. Setelah itu akhirnya pada 2022 aku pulang ke Indonesia. Pas udah di Indonesia, mungkin sekitar semingguan aku akhirnya terima kerja di Ustazah Oki Setena Dewi. Setelah itu suaranya hilang, nggak jelas. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Suaranya hilang, tidak jelas. Baik, sabar ya teman-teman. Boleh lagi nih. Nah, ini ada pencapaian beliau sebagai top achiever. Kemudian, nah, Suaranya nggak jelas. nggak ada suaranya. Bentar ya. Boleh ini anak muda. Oke teman-teman. Oke. Ya. Gimana? Suaranya hilang-hilang. Teman-teman. Suaranya hilang-hilang. Oke, suara saya sudah terdengar jelas? Suara itu jelas, tapi tadi sebagai narsumnya nggak ada suaranya. Oke, baik. Baik teman-teman, ya untuk memuaskan teman-teman karena tadi Sunday Punch-nya belum jelas, untuk itu kita panggilkan langsung saja. Gimana, setuju? Setuju ya teman-teman. Oke, kita hadirkan langsung ya. Kalau tadi videonya nggak apa-apa, nanti bisa kita akan langsung dapatkan dari leader kita yang luar biasa. Untuk itu kita kasih aplaus yang luar biasa, kita panggilkan leader HM kita Muhammad Andika. Yeay. Halo semuanya, selamat pagi. Pagi happy Mas Andika. Apa kabar semuanya, sehat semua ya? Selamat pagi. Sepertinya tadi ya itu ada iklan. Jadi suara tadi kurang jelas, gak apa-apa. Untuk membuat perjelas kita langsung aja Mas Andika yang akan cerita dan sharing. Oke, gimana teman-teman, setuju? Oke, kami Mas Andika. Oke, silakan. Semuanya sebelumnya salam kenal. Nama saya Muhammad Andika Purnama, biasa dipanggil Andika. Dan saat ini alhamdulillah sudah menjadi health manager di Go Indonesia dan menjadi salah satu leader ya di Go Indonesia ya. Tadi karena Sunday Punch mungkin suaranya tidak terdengar, mungkin akan saya ulang sedikit terkait biodata Andika pribadi. Kalau misalnya Andika itu sebenarnya lahir di tahun 2000 ya, jadi saat ini masih kelahiran 24 tahun ya. Tahun ini jalan untuk 25 tahun dan saat ini diamanahkan oleh pusat ya untuk memberikan sedikit tips and trik bagaimana caranya kita merekrut anak muda ya seperti Andika ini. Nah, kenapa alasannya Andika ini mau join KOI ya? Karena kebanyakan anak muda itu mungkin takut mengambil resiko ya kalau misalnya kita keluar dari kerjaan atau perusahaan ya yang mana income-nya tetap, yang salary-nya jelas. Nah, tapi kalau misalnya di KOI itu tergantung usaha sama kita ya, tergantung usaha kita, tergantung usaha yang kita jalanin. Nah, jadi di sini mungkin Andika ada sedikit tips dan trik yang bisa Andika berikan yang sudah Andika jalani, dan ini berdasarkan pengalaman pribadi ya.
Dan sebelumnya, sebelum kita mulai, mungkin Andika ingin permintaan maaf terlebih dahulu ya, karena sebenarnya ini cukup mendadak ya, persiapan morning meeting ini, terutama morning meeting ini adalah mungkin kayaknya yang perdana ya, morning meeting perdana via Zoom ya, via online. Jadi kebetulan juga di minggu lalu itu ada sekitar 1 minggu Andika udah di luar negeri ya. Jadi pas baru balik itu hari Senin itu baru sampai Indonesia dan baru dapat kabar itu di Senin malamnya ya. Dan kebetulan kemarin hari Selasa juga itu sebenarnya udah banyak full schedule buat nemenin SP atau misalnya visit-visit ke rumah customer. Jadi kalau misalnya ada yang kurang dari presentasi saat ini, Andika mohon maafnya ya. Dan semoga presentasi kali ini bisa membawa motivasi dan membawakan net sales yang berlebih kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu Andika izin untuk share screen, kita langsung masuk aja ya ke tema share screen kita kali ini. Oke. Tunggu sebentar ya. Kita open setting dulu. Oke, mohon ditunggu. Share screen-nya. Bentar, ada sedikit masalah di sini. Oke teman-teman, kita sabar dulu. Biasa ya, untuk mendapatkan ilmu yang luar biasa itu dibutuhkan kesabaran juga yang luar biasa ya teman-teman. Oke, gimana nih, hari ini adalah closing date itu kemarin ya teman-teman ya. Closing date kemarin dan ini adalah hari mengawali di bulan Juni. Gimana, semangat teman-teman? Semangat ya. Pokoknya di sini do the best aja ya, lakukan bagian kita. Kalau hasil itu bukan bagian kita, hasil adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang akan berikan. Pokoknya teman-teman sabar ya, berproses, setia sama proses ya, setia juga sama kowe ya teman-teman. Gimana teman-teman? Kita mau lihat nih. Aman-aman. Oke, Mas Dika, lanjut. Oke, mohon maaf Bapak Ibu. Ya tadi pengen share screen tapi malah ke quit Windows-nya. Jadi ini Andika izin untuk tim pusat langsung gercep ya, bisa bantu Andika. Nah, jadi langsung aja kita masuk ke materinya ya. Jadi sekarang itu Oke, siap. Terima kasih Bu Tika. Andika izin langsung lanjut masuk ke materinya tanpa berpanjang lebar ya. Karena pasti ini menjadi salah satu hal yang paling menarik, yang paling diminati oleh HP ya, yang pengen merekrut anak muda ya. Tapi mungkin masih bingung nih, gimana cara memenangkan hati anak muda itu seperti apa sebenarnya ya. Jadi di sini Andika bagikan pengalaman, tips and trik kepada Bapak atau Ibu yang sudah hadir pada saat ini, dan semoga bisa ya, dan semoga bisa untuk memenangkan hati para anak muda. Ya, jadi ini how to recruit Gen Z atau anak muda ya, morning meeting kali ini. Oke, boleh di next. Nah, poin pentingnya nih ya, poin penting yang harus dicatat oleh Bapak atau Ibu sekalian ketika ingin merekrut anak muda itu, yang pertama adalah harus direkrut sesama anak muda. Ya? Nah, tapi bagaimana caranya kalau misalnya kita pengen rekrut anak muda tapi sedangkan harus ada anak mudanya terlebih dahulu ya, itu pertanyaan paling besarnya. Nah, itu nanti bisa dijelaskan di slide selanjutnya. Oke, yang kedua, menginformasikan pekerjaan koi ini sesuai sama keinginan sama yang anak muda inginkan. Apa aja sih sebenarnya keinginan anak muda itu kalau misalnya yang sesuai pekerjaannya sama mereka? Kenapa Andika pribadi itu mau masuk koi? Kenapa teman-teman Andika atau kenapa tim Andika itu mau masuk ke koi dan menjalankan bisnis ini? Nah, itu ada beberapa informasi yang mungkin bisa diolah dan disampaikan ke mereka.
Lalu yang terakhir bisa kita ceritakan pengalaman dan menginspirasi mereka. Oke? Nah, tapi poin yang paling penting di sini adalah poin nomor pertama, harus direkrut sesama anak muda. Kenapa? Ini alasannya. Kalau misalnya contoh Andika mungkin direkrut misalnya sama orang lain yang Andika nggak kenal tapi umurnya tuh jauh di atas Andika contohnya. Ya mungkin umurnya bisa yang 40 tahun atau 50 tahun, tiba-tiba datang ke Andika terus menawarkan bisnis ini. Pasti karena ada komunikasi yang tidak cocok, ya. Ada komunikasi yang tidak nyambung di situ. Sehingga kita tidak ada ketertarikan. Betul ya? Tapi kalau misalnya contoh Andika emang sudah niat masuk OE dan Andika ajak teman-teman Andika semua, di situ ada obrolan yang nyambung. Kalau misalnya kita ngobrol sesama anak muda gitu, sesama seumuran. Contoh misalnya kita umurnya 20 tahun semua tapi ada satu yang umur 40 atau 50 tahun. Pasti kasihan yang umur 40 atau 50 tahun ya. Obrolannya pasti nggak nyambung karena udah beda zaman karena ya. Bahasa-bahasanya tuh mungkin ada yang kita saling tidak mengerti. Seperti itu. Atau misalnya terlalu formal bahasanya, sedangkan anak-anak muda seperti Andika ini ya bahasanya lu gue aja gitu loh, yang santai aja, yang nongkrong dan lain-lain. Itu jadi poin penting yang paling pertama adalah harus direkrut sesama anak muda seperti itu. Oke, boleh dilanjut lagi? Nah, ini ada beberapa jalur sebenarnya, ada beberapa platform yang bisa kita lakukan untuk merekrut mereka. Oke, yang pertama itu dari segi offline dan yang ketiga itu dari segi online. Nah, keduanya ini bisa Andika share untuk Bapak atau Ibu semua yang mungkin nanti ingin menjalankan dan merekrut anak-anak muda di Indonesia ini. Oke, boleh next lagi. Yang pertama kita akan bahas yang offline dulu nih, ya. Contoh offline, oke? Yang pertama, ini ya sebenarnya ini sesuai banget sama pengalaman Andika pribadi ya. Sama persis seperti Andika pengalaman pribadi. Sebenarnya ketika Andika join di KOI ini, Andika itu sebenarnya fokusnya hanya berjualan produk saja. Tidak ada niatan ngerekrut atau membangun tim anak muda, itu belum ada. Tapi ini bisa timbul. Pertama itu dari nongkrong sama teman-teman. Nah, kan? Mungkin di sini ada beberapa yang nggak nyambung ya, dari bahasa Andika. Nah, Andika mohon maaf juga nih, karena kadang-kadang emang Andika kalau presentasi atau ngobrol ya bahasanya bahasa Gen Z aja lah gitu loh. Nah itu kalau misalnya ketika Andika lagi nongkrong, biasanya nih kalau misalnya nongkrong itu pasti memakan waktu yang lama. Ya. Baik, ini biasanya kalau bapak-bapak atau ibu-ibu semua yang punya anak yang seumuran Andika masih 20 tahunan nih atau zaman-zaman kuliah nih, pasti banyak banget sering nongkrong, misalnya dari pagi baru pulang malam, atau misalnya baru sore pulangnya bahkan nggak pulang sampai nginep gitu nongkrongnya, pasti sering banget. Nah, tapi ketika kita ingin merekrut anak muda itu, waktu yang paling pas itu ketika kita lagi nongkrong sama teman-teman. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya kita lagi nongkrong, pasti ada pembahasan, lu lagi sibuk apa sekarang? Nah, itu adalah senjata kita untuk menjawab pertanyaan mereka. Jadi ketika mereka nanya nih, lu kerjaan lu apa sekarang? Atau seperti itu. Saya dengan senang hati akan menjawab ya, sehingga mereka pasti nanti akan tertarik. Oke? Pasti mereka nanti akan tertarik. Contoh misalnya, wah kalau gue sih kerjanya fleksibel bro, maksudnya ya di rumah aja atau misalnya di mana aja bisa gue. Karena kan kalau misalnya KOI itu kita memiliki waktu yang fleksibel, betul ya? Jadi kita bisa berjualan di mana saja, bahkan kapan saja bisa kita berjualan, seperti itu. Jadi untuk yang poin pertama ini, kalau misalnya Bapak atau Ibu ya yang memiliki anak seumuran Andika ya, bisa banget direkrut, terus suruh ngerekrut teman-temannya itu waktu di nongkrong, itu waktu yang paling bagus untuk merekrut anak muda. Nah yang kedua itu dari relasi ya, karena di beberapa tim Andika pun itu sebenarnya ada yang bukan memang tim teman Andika dari dulu, itu diciptakan dari sebenarnya dari relasi orang tua, dari relasi orang tua. Dan Andika akhirnya ikut untuk visit ke calon HP tersebut karena katanya calon HP tersebut punya anak yang seumuran sama Andika. Oke? Akhirnya Andika datang ke sana. Ini based on true story ya, ini pengalaman Andika pribadi ya.
Andika datang ke sana, akhirnya waktu itu kebetulan Andika bersama Pak SM ya, Pak Sarwono ya. Karena kebetulan Pak Sarwono juga itu ayah saya. Jadi kadang kita visit bareng kalau misalnya mau merekrut gitu. Habis itu Bapak saya jelaskan bla 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 segala macam, dan akhirnya waktu itu anaknya akhirnya keluar ikut nimbrung karena ada yang seumuran. Dia ngerasa oh ini ada yang seumuran juga nih di bisnis ini. Dan akhirnya tapi ketika selama Pak Sarwono itu menjelaskan di rumah tersebut, di rumah calon SCP tersebut, itu anaknya itu nggak terlalu fokus, nggak bisa fokus karena mungkin yang bahasanya terlalu formal atau misalnya terlalu teknis banget penjelasannya dan lain-lain. Sepengetahuan Andika juga kalau misalnya yang para senior ini kalau misalnya ngerekrut calon FP pasti langsung ke teknis, ya itu sepengalaman Andika. Jadi dia langsung menjelaskan kalau misalnya jual sekian dapat sekian, jual sekian dapat sekian, habis itu bagaimana cara membangun tim dan lain-lain. Sedangkan kita anak muda kita nggak ngelihat ke sana dulu. Kita ngelihatnya itu kalau misalnya kita kerja di sini kita dapat apa. Nah itu yang kita lihat biasanya. Nah akhirnya waktu itu setelah A B C D sampai Z dijelaskan, akhirnya waktu itu anaknya nimbrung sama Andika doang. Akhirnya ngobrol berdua aja. Akhirnya ngobrol berdua, pembahasannya lebih santai, terus ngejelasin kalau misal di Koe itu gini, terus dapatnya apa aja dan lain-lain. Ceritain pengalamannya, ya. Ceritain pengalaman kita. Akhirnya setelah dari situ, setelah ngobrol sama Andika, akhirnya dia memutuskan untuk mau join ke Koe dan masuk ke tim Andika. Nah sekarang nih itu pasti sering dibahas banget kalau misalnya Andika ketemu sama HP tersebut ya. Dia tuh selalu ngomong gini, kalau misalnya lu gak datang ke rumah gue waktu itu, gue gak akan mau join Koe. Nah itu bahasanya ya. Dia ngomong gitu langsung Andika dan langsung ngomong ke tim Andika juga. Dia langsung ngomong ke semuanya. Kalau misalnya waktu itu cuma datang bokap lu doang katanya, gue gak akan mau join Koe karena bahasa kita gak nyambung. Tapi karena waktu itu Andika ikut datang ke rumah customer tersebut dan kebetulan anaknya seumuran, akhirnya mereka tertarik, oh lu aja bisa, pasti gue juga bisa. Ya, bahasanya seperti itu lah kalau bahasa anak muda ya. Kayak gitu. Jadi dalam relasi yang memiliki anak muda juga bisa untuk menyatukan anak muda berada dalam satu tim seperti itu ya. Nah yang ketiga ini juga terjadi ya, ini juga terjadi di tim Andika. Jadi ini customer to member. Oke. Nah customer to member ini bukan customer yang beli terus kita jadiin SP, bukan. Oke, karena seumuran Andika itu biasanya mungkin jarang banget yang udah beli Koe atau dispenser ya. Karena seumuran Andika yang umurnya 23 atau 24 tahun mungkin yang belum menikah ya mereka belum ada rumah, mereka belum ada tempat tinggal dan lain-lain. Akhirnya ya udah nggak cocok untuk beli dispenser saat ini gitu. Nah, tapi bagaimana caranya customer to member ini kita bisa mendekati customer tersebut selayaknya bukan antara agent dan customer, tapi selayaknya pertemanan aja. Oke? Selayaknya kita jadiin customer itu teman, bukan antara agent dan customer. Ya, jadi kita jadikan customer itu teman kita. Oke? Ini customernya berlaku untuk customer ring 3, bukan customer dari relasi atau customer ring 2 referral. Tapi ini customernya yang memang ring 3 yang memang kita tidak kenal. Nah kita bisa deketin mereka dan akhirnya ketika kita sudah tahu bahwa customer ini kita sudah lumayan dekat misalnya bahwa customer ini memiliki anak juga dan anaknya ini itu seumuran juga sama Andika ya, dan akhirnya kita lagi ngobrol terus kita akhirnya sering nongkrong karena udah jadiin teman dan ternyata anaknya ini seumuran sama Andika dan setelah Andika kasih tahu pekerjaan Andika di sini anaknya akhirnya disuruh nih coba ikut sama Andika nih. Ini Andika bagus fleksibel juga dan lain-lain dan sangat cocok untuk anak muda, itu cocok banget ya. Cocok banget buat anak muda mengerjakan bisnis ini. Kenapa? Karena waktunya fleksibel, habis itu income-nya besar dan lain-lain. Jadi bagus banget buat anak muda yang join kayak gitu. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat ini acara Koe ya. Acara Koe ini juga itu mungkin kalau misalnya di tim Andika itu biasanya Andika mengadakan meeting bulanan bersama tim. Contoh seperti itu. Karena meeting bulanan ini itu sudah terbentuk tim anak muda dan setiap meeting kita bahasannya jadi nongkrong, bukan meeting ya. Kita jadi biasanya meetingnya di kafe sambil ngopi-ngopi dan lain-lain.
sering sekali ya mereka itu membawa temannya, ya. Jadi teman-teman Andika bawa temannya lagi, teman-temannya lagi bawa teman-temannya lagi, yang mana nanti bisa banget menghasilkan banyak anak muda di sana. Akhirnya satu tim terjadilah tim anak muda semuanya, seperti itu. Bahkan kalau misalnya sekarang itu Andika sudah memilah anak muda yang pengen join ke tim Andika, contoh seperti itu. Karena yang namanya anak muda ya, ketika join ke tim Andika mengharapkan sesuai apa yang sudah dijalankan juga ya, waktu yang fleksibel, income yang besar dan lain-lain. Jadi kenapa Andika sekarang Andika pilih timnya, mungkin ada Andika tanya-tanya dulu dan lain-lain, karena kasihan kalau misalnya dia join OE, dia join menjadi HP, tapi tidak menghasilkan net sales, kasihan. Ya, apalagi masih seumuran Andika, yang mana masih mencari jati diri mungkin dalam karirnya, dalam pekerjaannya. Jadi Andika memang kalau misalnya Andika merasa bisa bertanggung jawab dengan HP tersebut, pasti Andika ini. Cuma kalau misalnya ada kemungkinan akan sulit untuk Andika rangkul, itu nanti Andika pikir-pikir terlebih dahulu biasanya. Dan ini biasanya terjadi di acara KW seperti itu. Oke, boleh dan lagi Kak. Nah ini ya, ini alasan kenapa sering terjadinya di tongkrongan anak muda ya. Ketika kita dan ini Andika bisa sampaikan ke anak-anak yang seumuran Andika juga, yang mungkin di sini Bapak Ibu yang memiliki anak muda juga bisa sampaikan ke mereka. Ketika nanti kita nongkrong itu adalah ajang show off untuk ya. Kita bisa berikan pengalaman terbaik kita di KOI dan kita sampaikan ke mereka. Baik lagi ya, kalau misalnya yang lagi nongkrong biasanya kan nanya, kerjaan lo apa sekarang? Kita bisa bilang, ini ketiga hal tersebut nih, kita bisa kasih tahu, oh kita per bulan mungkin yang pasti 2 digit lah, seperti itu ya. Kita bisa show off, sehingga pasti mereka tertarik, loh kok kerjaan yang fleksibel tapi income-nya besar. Apalagi di poin ketiga, ini kita tidak terikat. Maksudnya tidak terikat itu gimana? Kita tidak ada waktu kerja yang 9 to 5. Kita tidak terikat. Gak ada waktu absensi, ya. Gak ada bolos kerja, terus gak harus izin dan lain-lain. Itu kita senyamannya kita bekerja. Karena kalau di KOE, semakin kita semangat menghasilkan net sales, semakin banyak juga net sales yang dihasilkan. Seperti itu. Jadi tergantung sama kitanya. Kalau misalnya kita semakin kerja keras, net sales juga pasti semakin membludak, itu semakin banyak. Dan kita bisa kesampaikan ini ke mereka. Gitu ya. Oke, boleh next lagi. Nah ini contoh kalau misalnya kita ingin merekrut anak muda melalui online. Karena online ini adalah taman bermainnya para anak muda. Ya. Yang pertama itu bisa kita bikin konten. Nah ini bisa mungkin kita post di Instagram, bisa kita post di TikTok dan lain-lain. Ya, yang paling cocok kalau misalnya merekrut anak muda itu mungkin di TikTok itu bisa banget. Kita bisa bikin konten, ya, bikin konten terkait pekerjaan KOE, ya kita bisa kasih tahu pengalaman-pengalaman kita bisa kasih tahu cara kinerjanya KOE, terus bisa kasih tahu ke mereka, kalau misalnya di KOE itu waktunya fleksibel, terus income-nya besar, terus cara kerjanya mudah, bisa kita dampingi sampai menghasilkan net sales dan lain-lain. Kita bisa masih banyak yang bisa kita sampaikan. Dan yang kedua, di sini kita bisa untuk streaming, ya, live streaming di sosial media. Ini sebenarnya udah banyak banget dipikirkan sama perusahaan-perusahaan lain ya, ketika memang yang sejenis dengan perusahaan KOI ini, mereka itu sering banget live streaming. Ya, jadi kalau misalnya kita live streaming di TikTok ya, kita tinggal pegang HP gini aja, kita tinggal ngomong aja terus. Kita ngomong terus apa itu KOI, bagaimana kerjanya, bagaimana income-nya dan lain-lain. Ada yang tertarik bisa kita direct message atau kita kasih kirim pesan di sosial media tersebut. Ya. Jadi ini bisa banget tinggal live aja, karena TikTok itu algoritmanya nyambung banget. Algoritmanya itu bukannya berantakan ya, bisa nyambung kemana-mana. Oke, jadi itu cocok banget kalau misalnya pengen ngerekrut anak muda melalui live streaming TikTok, karena banyak anak muda itu pasti bermain TikTok. Yang ketiga itu website. Ya, website ini kita bisa khusus membuat landing page terkait bagaimana bermitra dengan KOE, dan kita bisa desain yang bagus dan elegan sehingga bisa menarik perhatian para anak muda.
Nah ini juga yang sudah bisa dijalankan oleh Bapak atau Ibu. Mungkin yang kalau misalnya secara offline itu sulit, secara online bisa banget dilakukan melalui live. Oke? Karena Andika sendiri pun nge-live ini. Nah ini Andika udah di dalam studio nih. Nah tuh, ini udah ada setup live-nya. Jadi emang kerjaan Andika itu online. Jadi cocok banget kalau misalnya pengen ngerekrut anak muda itu bisa melalui live sosial media. Oke, boleh next. Ini ya, sosial media adalah taman bermainnya anak Gen Z ya. Kita bisa add sosmed, tapi dengan catatan memerlukan biaya. Akan tetap bisa menghasilkan calon FP dari kita mengeluarkan ads sosmed ya. Yang kedua, live streaming ini yang tidak perlu menggunakan biaya. Akan tetapi harus kuat untuk berbicara secara berkala. Karena kalau misalnya kita di live diem doang, itu pasti nggak akan ada yang mau masuk ke live streaming kita. Jadi kita harus ngomong kalau kita pengen, saya pengen live di 2 jam. Nah, selama 2 jam tersebut itu harus ngomong full. Ya, nggak boleh diem sama sekali. Itu yang untuk yang live streaming. Yang ketiga, website. Memerlukan biaya juga, akan tetapi bisa yang sesuai dengan keinginan mereka. Itu bisa mendatangkan calon HP ke tim kita. Seperti itu ya. Oke, boleh di next lagi. Nah, ini tantangannya dan untuk Bapak atau Ibu semua ketika ingin merekrut anak muda, yang pertama ya, tidak semua anak muda itu berani mengambil resiko. Oke? Apa maksudnya? Mengambil resiko itu maksudnya ketika mereka sudah kerja sebagai karyawan atau misalnya di perusahaan yang mendapatkan income yang pasti, ya, mendapatkan income pasti, mereka pasti menginginkan tetap di sana. Kami mau sebagai kerjanya, mereka akan santai karena mendapatkan income pasti, gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan itu analogikan ke para anak muda ini, kita beri kepada mereka kalau misalnya kita bekerja di KOI ini seperti halnya jamnya karyawan. Contoh misalnya kita mencari customer, menjual produk dari jam 8 sampai jam 5 setiap harinya. Dari Senin sampai hari Jumat selalu kita cari, entah itu door to door, entah dari sosial media, ya, entah dari relasi, pasti hasilnya akan jauh lebih banyak yang dihasilkan. Seperti itu. Terus kita bisa kasih tahu lagi kalau misalnya income-nya yang besar banget. Oke? Bahkan kalau misalnya sudah menjadi house manager, sudah menjadi sales manager, itu bisa sampai 50 juta, bisa sampai 80 juta dan selebihnya. Dan yang terakhir ya, sering lakukan itu adalah sering adakan nongkrong bulanan ya. Maksud nongkrong di sini itu adalah meeting ya. Tapi karena kita biasanya nyaman yang menggunakan nongkrong ya, kita bisa sebutkan aja sering adakan nongkrong bulanan seperti itu. Dan ini bisa dilakukan Bapak atau Ibu semua. Oke, boleh lanjut lagi. Nah ini sedikit pengalaman Andika juga ya, yang bisa Andika sharing ya. Awalnya ketika Andika join di sini itu baru berdua, ya. Dan ini satu teman Andika ini itu sama-sama lulusan dari Timur Tengah. Ya karena sebagai informasi juga ya, Andika itu lulusan dari Yordania di Timur Tengah. Dan yang pertama ini itu sama juga lulusan di Timur Tengah juga, dan akhirnya Andika ajak untuk jualan di KOI. Tadinya hanya berdua. Dan selanjutnya mungkin di bulan selanjutnya akhirnya muncullah berempat. Jadi berempat. Temennya Andika yang jodoh ini akhirnya ngajak temennya lagi. Karena Andika sering nongkrong, sering meeting berdua nih. Ya, Andika sering nongkrong, sering meeting berdua. Akhirnya temennya kan penasaran akhirnya. Akhirnya temennya penasaran, ikut nongkrong, akhirnya kita kasih tahu KOI itu apa. Sesuai sama yang Andika sudah kasih tahu tadi ya. Dan satunya lagi itu dapat langsung juga dari relasi Andika ya. Dari relasi Andika seperti itu. Dan selanjutnya boleh di next lagi. Nah, akhirnya alhamdulillah ya, akhirnya terbentuklah tim anak muda pertama di KOI Indonesia. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya di sini Bapak atau Ibu semua yang ingin melakukan hal yang sama seperti yang sudah Andika lakukan selama di KOI Indonesia ini, bagaimana cara merekrut tim anak muda, seperti inilah yang Andika lakukan ya. Mungkin di sini Bapak atau Ibu bisa melakukan hal yang sama dan semoga bisa menghasilkan bahkan lebih hasilnya yang bisa didapatkan oleh Bapak atau Ibu semua. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya
Mungkin itu aja Bapak atau Ibu semua yang bisa Andika berikan kepada Bapak atau Ibu. Terima kasih kepada Bapak atau Ibu semua yang telah hadir di morning meeting via Zoom online pada hari ini. Semoga dengan adanya sesi sharing ini bisa menghasilkan calon rekrutan yang lebih banyak lagi dan bisa menghasilkan tim anak-anak muda lainnya selain tim Andika. Oke. Baik, kalau misalnya begitu, terima kasih atas waktunya. Saya ikut kembalikan kepada Bu Tika. Oke, thank you Terima kasih, Pak Andika. Thank you bro. Wah, sekarang saya biar satu frekuensi ya. Jangan panggil Bu dong, kakak Jaela. Kakaknya kita satu frekuensi, Dika ya. Oke guys, gimana guys ketika sudah mendengar sharing dari Dika yang luar biasa? Keren nggak? Keren banget. Keren banget. Keren banget. Keren. Ya, kerennya pakai banget pokoknya. Kalau gitu saya pengen tahu mana aplausnya kalau keren. Ayo, keren. Kasih dong Wih, emoticon. hebat. Emoticonnya boleh. Nggak bisa tepuk pakai emoticon kayak apalah gitu ya. Oke, biar nanti Dikanya nggak bosan-bosan mau terus kalau ditembak. Tadi ingat teman-teman ya, baru pulang dari healing ya. Nah, itu udah langsung ditembak ya. Oke, kalau gitu kita pengen buka ada sesi Q&A nih. Oke, saya mau lihat dulu. Intip-intip, ada 2 yang sudah bertanya nih ya. Saya tanya. Sudah nambah lagi 3 ya. Oh, ada 6. Tunggu, sabar. Sabar guys ya, semua akan dapat tergantung pertinyiinnya juga. Sorry. Oke, kita batasi ya untuk 3 pertanyaan dulu. Oke, yang pertama tadi adalah Catur Budi Aisyah. Oke, silakan boleh open mic. Ya, sudah? Oke, silakan. Ya, Ya, Mas. silakan. Ini luar biasa, Mas Dika. Ini inspirasi ya sesama masih muda ini. Sesama masih muda 20 tahun yang lalu ya. Ini mau tanya nih Mas Dika. Halo, apakah sampai mic saya? Dengar. Sampai. Terdengar, Pak. Iya, Hilang untuk suaranya. Oke. kali Ya, silakan. kayak memancing supaya medsos atau supaya dalam bentuk apa ya, macam meeting online ya, gini aja, medsos saja untuk memancing sebuah orang tertarik. Kalau Mas Dika pakai yang apa, yang seperti apa ya? Terima kasih. Oke. Langsung dijawab aja, Bu. Langsung dijawab aja. Oke. Langsung dijawab aja. Izin Pak Catur Budi ya, izin Andika jelaskan kalau misal melalui sosmed biasanya itu Andika membuat konten ya, sering membuat konten dan melakukan live streaming, itu paling seringnya. Jadi kalau misalnya kita membuat konten itu kita harus kemas konten tersebut secara detail. Jadi kalau misalnya konten itu maksudnya kita ngerekam video ya, itu maksudnya pembuatan konten. Nah, dalam pembuatan konten tersebut juga kita nggak bisa asal-asalan. Contoh misalnya kita selfie seperti ini ya, selfie seperti ini, kita buat, ayo semuanya kakak-kakak yang pengen join silakan langsung chat aja ke nomor ini ya. Kita nggak buat seperti itu. Kita buatnya itu semenarik mungkin ya. Ini mungkin bisa Andika bocorin juga nih rahasia membuat konten itu. Kita ada hook, ada body, dan call to action. Nah, kalau misalnya hook itu adalah ketika kita ingin membuat konten, 3 detik pertama itu paling penting. Ketika kita ngeposting konten di sosial media ya. 3 detik pertama itu paling penting yang bisa kita buat, dan kata-katanya harus menarik, visual videonya juga harus menarik. Dan badinya itu adalah informasi apa yang ingin kita sampaikan. Dan yang terakhir call to action maksudnya itu apa? Jadi kita harus beritahu mereka kalau misalnya kita tertarik dengan bisnis ini, kita harus ngapain? Kita harus ngechat kemana? Kita harus pencet apa? Kita harus pencet tombol apa? Dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan. Jadi itu dia yang paling sering Andika lakukan kalau misalnya di sosial media. Semoga menjawab Pak. Betul. Oke, Pak Jasir gimana? Luar biasa. Boleh minta apa ya, semacam iki Mas Andika yang sampelnya kami bisa lihat langsung, Mas, barangkali di
menu itu? Boleh. Kalau misalnya di Instagram itu ada liveoe.id ya. Liveboy.id ya. Liveboy.id. Oke, terima kasih Mas Dika. Nanti boleh ya melihat Ya, boleh Hero mampir. ya. Oke, terima kasih Pak Catur. Oke, selanjutnya ini ada Aisyah. Ya, Aisyah ya. Halo. Oke. Aisyah mana? Oke, tidak ada. Saya skip. India Felicia. Halo Mas Andika, salam kenal. Halo. Oke, silakan. Saya mau tanya ini luar biasa ya, so excited. Saya itu beberapa waktu yang lalu itu dicat sama anak muda. Kebetulan anak teman saya. Kebetulan saya ini usianya sudah 50 Mas. Bener, kalau kita usia-usia 50 ini mau merekrut anak muda, mereka tidak nyambung, terutama anak saya. Jadi saya butuh teman, artinya saya butuh rekrutan yang fix dengan saya, yang sepaham dengan saya, untuk saya boleh menjadi acuan saya merekrut anak-anak muda seperti itu. Bener. Jadi saya semangat sekali nih lihat panjenengan. Nah, pertanyaan saya gini, sudah berapa lama panjenengan ini gabung di Kowe? Apa motivasinya dulu awal-awal gabung di Kowe? Karena ini kan produknya ini apa ya, produk yang kalau menurut saya sih anak muda enggak tertarik deh, enggak dulu pasti digituin. Terus yang kedua, Mas Andika kelahiran 2000 itu berarti anak saya sudah menikah. Nah ini Mas Andika sudah menikah belum? Udah. Dan yang terakhir saya tinggal di Mas Andika tinggal di mana? Udah gitu aja. Oke, terima kasih. Oke, siap. Izin menjelaskan ya dari pertanyaan Bu India ya. Yang pertama itu Andika di KOI itu sudah jalan 2 tahun. Itu jalan tahun ketiga ya saat ini ya. Berarti udah 2 tahun. Oke. Nah, yang kedua, alasan apa sebenarnya kalau misalnya kenapa Andika pengen join di KOI ini? Yang pertama itu karena dulu Andika itu kerja dengan salah satu ya, salah satu YouTuber itu Ustazah Oki Setana Dewi atau Ria Ricis ya kalau misalnya Ibu tahu. Nah, di sana itu Andika banyak sekali belajar tentang sosial media ya, bagaimana kita digital marketing. Oke, bagaimana kita marketing di online. Nah, waktu itu awal-awal sebenarnya Andika nyoba dulu nih, coba deh Andika cobain untuk menerapkan pekerjaan Andika ini, tapi di KOI Indonesia. Jadi Andika waktu itu masih kerja dulu, tapi sampingannya KOI, seperti itu. Nah, tapi ada di salah satu bulan itu gaji waktu Andika menjadi karyawan itu lebih kecil dan banyakkan komisinya KOI, seperti itu. Nah, padahal Andika belum terlalu serius untuk menjalankan KOI ini. Nah, akhirnya acuan yang paling besar kenapa Andika ingin join KOI itu pertama waktunya fleksibel, kita bisa kerja di mana aja, terus tidak terikat ya, waktunya nggak terikat sama perusahaannya, jadi kita bebas melakukan apapun untuk berjualan. Dan yang ketiga itu tadi apa ya? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu income-nya gede banget. Itu yang paling menarik ya. Karena kalau misalnya sama Andika ya, Andika masih sering melakukan hobi Andika, habis itu masih sering nongkrong juga dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kita punya uang sendiri itu enak ya, itu enak, kita nggak harus minta ke orang tua, kita nggak nyusahin siapa-siapa, itu enak banget ketika kita punya income yang besar. Itu alasan yang paling besar kenapa Andika ingin join KOI. Dan yang ketiga, Andika tinggal di mana? Andika sekarang tinggal di Bintaro, Tangerang. Seperti itu ya. Semoga menjawab Bu India. Ya, ini boleh bocoran terakhir ya. Income-nya sekarang berapa? Itu bisa memicu juga kan, Mas. Jadi artinya panjenengan ini mencari rekrutmen itu by online ya, Mas, tidak offline ya. Online. Oke, terima kasih. Oke. Ya. Terakhir ya. Saya mau tanya buat Pak Andika. Saya mau tanya dengan Oke, Hani. kenapa? Sebentar Bu Hani. Bu Hani. Oke, gimana tadi Mas Andika? Menjawab pertanyaan terakhir dari Bu India, berapa income Andika saat ini? Nah, ini bentuknya mungkin untuk memotivasi Bapak Ibu semua ya. Jadi kalau misalnya alhamdulillah saat ini Andika memiliki income 90 sampai 100 juta per bulan. Alhamdulillah.
Ya. Terakhir, TikToknya namanya apa? TikTok namanya Mas Andika. Nanti saya Sama follow. koilife.id. Oke, siap. Udah, gitu aja. Thank you. Oke, baik. Sebentar teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah Pak Suyanto. Silakan, ada Bapak. Halo. Pak Suyanto, monitor. Suara saya Oke, bisa guys. Bisa, Oke, bisa. silakan Pak. Bisa Pak, silakan. Selamat pagi Mas Andika, luar biasa. Pagi. Saya ini sebagai newcomers, jadi baru gabung di Kowe. Yang saya tahu Kowe itu kan bukan multi level, betul ya? Betul. Tapi kan di sini kalau saya lihat tadi Mas Andika bilang kita kembangkan dengan juga membuat teamwork gitu, artinya juga membangun aset melalui jaringan, gitu ya. Selain kita juga menjual produk. Nah, pertanyaan saya, kalau bukan multi level, terus apakah keuntungan kita kalau kita itu merekrut member baru? Itu dulu Mas Andika, makasih. Oke. Ini langsung menjawab ya. Jadi kalau misalnya di Koi itu dia berbeda dengan multi level lainnya. Karena kalau misalnya multi level lainnya, ketika kita ngerekrut calon agent ya, kita ngerekrut agent, itu biasanya kita akan mendapatkan penghasilan juga dari kita ngerekrut, dan rekrutan ini menghasilkan penjualan. Nah, bedanya dengan Koi, apa keuntungan kita merekrut calon rekrutan ya? Untungnya adalah kita untuk promosi ke karir selanjutnya. Jadi kalau misalnya di Koi itu mungkin akan sedikit lebih detail ya menjelaskan ya. Jadi kalau di Koi, kalau misalnya kita masih di namanya itu di Koi itu ada beberapa step, ada health planner, ada health manager. Oke, kita fokus di dua ini dulu. Ketika kita gabung itu menjadi health planner. Oke, nah ketika menjadi health planner itu maksudnya agent ya. Ketika menjadi health planner ini dan kita merekrut banyak health planner di bawah kita, nah kita tidak akan mendapatkan keuntungan dulu dari health planner ini. Kita harus kembangkan timnya terlebih dahulu sambil berjualan. Oke, tapi kita belum mendapatkan keuntungan. Nah, disinilah bedanya dari multi level lainnya. Nah, ketika tim kita dirasa sudah cocok dan sudah menghasilkan banyak net sales dari tim kita di bawah ya, nah itu kita bisa dipanggil interview oleh tim pusat Koi sehingga nanti kita bisa promosi menjadi health manager. Nah, ketika sudah menjadi health manager ini, yang mana posisi Andika sekarang, itu sudah tidak boleh berjualan. Nah, health manager ini tugasnya untuk membuat strategi orang downline di bawah kita, tim di bawah kita, bagaimana semua XB di bawah kita itu memiliki penjualan. Strategi apa yang harus kita jalankan memiliki penjualan. Dan itu menurut Andika itulah yang membedakan antara Koi dengan multi level seperti itu. Karena ketika kita sudah naik, XP-nya itu nggak ditinggalin karena kita nggak fokus jual produk di sini jadi health manager ya. Tapi ketika kita sudah menjadi HM itu kita fokus untuk membuat strategi bagaimana caranya semua health planner di tim kita itu memiliki penjualan seperti itu. Semoga menjawab Pak Asok. Baik, terima kasih. Jadi walaupun kita ini mengembangkan jaringan, kita tetap juga kita sales juga ya. Betul, untuk di awal-awal seperti itu Pak. Tapi kalau ketika sudah menjadi health manager, kita hanya fokus untuk mengembangkan tim saja. Nah, persyaratannya untuk jadi health manager itu apa Mas Andika? Nah, kalau ini bakal lebih panjang lagi Pak. Bahwa nanti nanti akan banyak dijelaskan di sana Pak. Oke. Baik, terima kasih Mas Andika. Oke, siap. Baik. Terima kasih Pak Suyanto. Selanjutnya Ibu Husin Alma. Jangan panggil Ibu deh, Kakak. Biar kita dapat frekuensinya sama dengan Andika. Oke, Kakak Husin Alma. 1, 2, 3. Oke, nggak jadi berarti Kakak Cahyo 16. Oke, silakan. Ini siapa nih yang hai tadi? Husin. Oke, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Bung Andika nih, subhanallah luar biasa nih. Penjelasannya semangat. Ini saya mau tanya, Bu Andika, kalau misalkan perekrutan, saya kan belum anggota. Sementara untuk perekrutan ada yang tanya, itu kalau misalkan di tengah jalan, misalkan dia ingin merekrut lagi, sedangkan dia masih di SP, itu tengah jalan misalkan dia tidak tidak meneruskan itu, yang kendala itu gimana tuh Pak? Makasih untuk lebih giat lagi gitu. Makasih, assalamualaikum. Masalah. Ini maksud pertanyaannya, maksudnya bagaimana cara membuat HP itu berjualan terus setiap bulan ya? Supaya nggak bermasalah. Iya, trik-triknya. Oke. Nah, biasanya yang Andika lakukan itu ketika ada HP yang kurang semangat, ini ketika Andika posisinya menjadi health manager ya. Ketika Andika saat ini menjadi health manager itu tetap melakukan penjualan di sosial media, tetap beriklan di sosial media. Nah, tapi nanti ketika Andika menghasilkan net sales, ya, ketika Andika menghasilkan net sales, itu Andika akan berikan kepada customer yang mungkin bahasanya kurang semangat ya. Jadi customer ini Andika berikan kepada HP yang penjualannya paling dikit dan mungkin kurang semangat. Nah, tetapi Andika tidak memberikan net sales begitu saja. Jadi Andika kasih customer untuk divisit oleh si SP tersebut. Seperti itu. Nah, jadi ketika mereka dikasih customer dan melakukan visit, nah itu kan mau nggak mau dia ada melakukan pergerakan. Ya, melakukan pergerakan di situ. Sehingga bisa terus mendapatkan net sales dan income di Koi Indonesia ini. Bahkan ketika Andika menjadi SP pun, Andika melakukan hal yang sama. Walaupun Andika belum jadi health manager. Andika ingat banget ketika Andika pertama kali ngerekrut ya. Dan waktu itu ada closingan. Andika nggak ambil sendiri untuk Andika pribadi. Tapi Andika kasih ke HP tersebut dan suruh survei, silahkan survei. Tapi tetap Andika temenin. Andika ajak, Andika ajarkan bagaimana caranya secara berkala, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Mungkin akan terlihat, oh sayang banget, kita ini kan customer kita yang nyari, kenapa kita kasih ke HP? Itu adalah modal yang kita tanam supaya HP ini semangat menjalankan Koi ke depannya. Karena kalau misalnya tiba-tiba berhenti di tengah, nanti mereka akan merasa nggak enak. Waduh, saya di awal-awal udah dikasih banyak nih sama leader saya tetap semangat nih buat menjalankan bisnis ini Koi, seperti itu. Kalau yang pengalaman Andika lakukan seperti itu Pak Hus ya. Oh iya, siap, luar biasa. Thank you. Oke, terima kasih Pak Husin. Oh, intinya suka berbagi ya Mas, pantesan sukses. Ya. Alhamdulillah. Iya, semangat. Oke, selanjutnya Kakak Gladys Maria, silakan. Oh, tidak terdengar suaranya. Masih monitor kah? Oke, kita skip ya. Pada Kakak Yuli Indriasari, silakan. Kakak Yuli. Saya nonton tiduran ya Bu. Sabar ya. Oke, Halo. Kakak Yuli Selamat Indriasari. Halo, Oke, halo. silakan Kak, silakan. Halo, senang sekali bisa mendengar sharing dari anak muda ya. Aku ingin tahu aja Mas Andika, selama ini dari timnya Mas Andika, kan kalau anak muda itu kan biasanya mereka yang kita tawarkan kan belum punya income ya. Nah, rata-rata dari penjualan itu ke siapa saja? Nah, jadi strateginya untuk collect name selain online yang sudah dilakukan apa saja? Aku rasa itu aja, Mas Andika. Terima kasih. Gimana? Sorry tadi pertanyaannya boleh diulang? Ya, kan ini kebanyakan juga anak-anak muda. Sementara kan customer atau klien Kowe kan minimal kan mereka sudah berkeluarga, kemudian punya rumah dan sebagainya. Nah, secara data dari customer ataupun klien teman-teman Gen Z ini kepada siapa saja dan bagaimana mungkin aku ingin juga cerita tentang customer yang sudah bisa di-grab dari anak-anak muda gitu. Contohnya saya paham ya Mas? Paham.
Nah, jadi dari mana sebenarnya mungkin pertanyaan dari mana kita gadget menghasilkan penjualan seperti itu ya? Betul ya? Benar, Mas. Oke. Nah, yang pertama dari awal Andika join Kowe hingga saat ini Andika itu nggak pernah menawarkan korelasi ketika berjualan di Kowe, ya. Itu poin yang paling menarik menurut Andika. Jadi Andika dan teman-teman Andika, tim anak muda ini, kita nggak pernah berjualan ke relasi kita, ya. Jarang banget kita berjualan ke relasi kita karena secara logikanya kita masih seumuran 20 tahunan, pasti relasi kita mungkin masih sedikit. Kalau dibandingkan dengan para senior yang ada di sini, itu pasti jauh banget perbandingannya. Kalau misalnya kita mengandalkan relasi. Nah, akhirnya cara yang dilakukan kita berjualan di Kowe ini adalah berjualan melalui ring 3. Ya, ring 1 itu kan relasi kita, ring kedua itu referral dari relasi kita. Nah, yang ketiga ini ring 3. Jadi dari awal Andika gabung Kowe sehingga saat ini Andika itu nggak pernah jualan ke ring 1 atau ring 2. Andika selalu berjualan ke ring 3. Nah, ring 3 ini dapat dari mana? Bisa dari sosial media, dari live streaming, habis itu bisa door to door juga. Habis itu kita bisa canvassing juga. Nah, canvassingnya itu mungkin bisa kita ke corporate ya, atau misalnya ke warung-warung dan lain-lain, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Tapi intinya, anak muda yang paling sering kita lakukan adalah dari sosial media dan canvassing sih. Itu sih yang bisa Andika sharing. Semoga bisa menjawab. Oke. Mas Andika, sorry. Maaf, tadi ring 1 kan relasi, ring 2 siapa tadi? Referral dan relasinya. Oh, referral dari relasi. Ya, Oke. Oke, guys. Oke, guys, ternyata nggak berasa ya. Kalau diturutin itu bisa panjang kali lebar, ya nggak? Sorry ya, karena beliau juga schedule-nya padat merayap, ya. Jadi tenang, guys. Nanti akan ada sesi-sesi berikutnya, ya. Seperti itu. Untuk itu, terima kasih juga teman-teman yang sudah bertanya dan teman-teman yang sudah hadir. Namun, belum kita akhiri. Kita pastinya kangen, ya nggak? Sahabat-sahabat New Vision dengan JM kita yang luar biasa yang akan memberikan speech, ya nggak? Begitu juga doa-doa. Wah, ini mumpung beliau sedang berada di Mekah Al-Mukarramah, seperti itu ya teman-teman. Sebelumnya kita sama-sama bagaimana, ini sudah siap videonya, bisa di halo. Oke. Baik ya, sebentar ya Bu, ini sambil Kim puterin sebentar. Oke, siap teman-teman. Jadi kita sama-sama akan mendengarkan speech dari GM kita yang luar biasa ya. Pokoknya teman-teman beraktivitas ya. Insya Allah GM kita Ibu Rita akan mendoakan. Kepada Mei ini, selamat mengejar closing date ya. Hari ini check-in terakhir, pending dokumen segera dilengkapi ya. Customer terfotofonin dan pending verifikasi semua kalau bisa dikondisikan untuk customer segera mengangkat telepon. Dan jangan sampai instalasi terpending. Karena kalau terpending sampai di atas tanggal 31, wah itu pasti komisi kita jadi mundur ya. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah mulai membudayakan jangan mepet-mepet, pasti kita nggak bakalan meleset teman-teman. Budayakan, pelajari, pahami alur dan prosedur CCP. Jadi nggak mungkin dong kita harus skip prosedur. Karena bayangin kalau satu aja di skip prosedurnya, Kowe memberikan customer mesin harga puluhan juta, sedangkan yang diterima Kowe hanya komisi ratusan ribu. Jadi teman-teman, yuk kita budayai untuk jangan the power of the kepepet ya. Nah, kesimpulan dari morning meeting kali ini teman-teman, terima kasih kepada HM Andika yang luar biasa yang sudah di Singapura live mau ngajarin kita ya teman-teman ya, mau berbagi ilmu sama kita. Teman-teman, kita sedang menghadapi perubahan besar dalam dunia bisnis ataupun kerja ya. Generasi Z bukan cuma sekedar anak baru, mereka adalah masa depan.
mereka membawa energi, ide segar, dan cara pandang yang berbeda. Tapi untuk bisa merekrut mereka supaya lebih sukses, kita harus berubah terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan kita mau merekrut Gen Z, itu bukan hanya soal jabatan atau bukan hanya soal gaji. Mereka harus kita kasih makna, mereka harus kita kasih value, fleksibilitas, transparansi, dan teknologi seperti apa. Mereka harus tahu why-nya, dibalik kenapa sih gue harus masuk ke dalam grup lu, kenapa gue harus masuk ke dalam tim lu. Jadi pendekatan kita bukan lagi siapa yang paling hebat, tapi siapa yang paling bisa membangun koneksi. Tawarkan value teman-teman ya, bukan hanya sekedar bisnis. Ingat, bahwa adalah wasilah, bukan hanya sekedar bisnis. Jadi teman-teman, kita harus cari rekrutan Gen Z yang luar biasa ya teman-teman ya, yang aktif di media sosial dan jadikan kontes rekrutmen sebagai pengalaman, hanya sekedar formalitas. Kalau misalkan kita bisa merekrut Gen Z dengan cara yang tepat, bukan hanya mereka yang akan bertumbuh, tapi organisasi kita juga. Prita ingat di usia Prita umur 19 tahun, Prita adalah orang yang paling muda saat masuk ke dunia bisnis networking. Di saat itu orang-orang pada nyinyir, memang bisa anak 19 tahun berjaya bisnis networking, ya kan nggak punya relasi, ya kan nggak punya jaringan. Nah teman-teman, ternyata Gen Z mampu berpikir lebih. Akhir kata dari Prita teman-teman ya, Gen Z bukan tantangan, tapi mereka adalah peluang. Mereka lahir di era digital, berpikir cepat, peduli nilai, dan berani berbeda. Jadi, kalau kita ingin merekrut mereka, kita harus belajar memahami mereka dan bukan mengubah mereka. Bangun hubungan bukan hanya struktur, tawarkan makna bukan cuma target. Jadilah tempat kita berbisnis itu adalah tempat mendengarkan, bukan cuma hanya memberi perintah. Ingat, kalau mau merekrut Gen Z, itu mereka bukan mencari pekerjaan, mereka adalah mencari purpose. Jadi kalau kita bisa jentuh itu, kita bukan hanya bisa menarik talenta hebat, tapi kita sedang membangun masa depan. Yuk teman-teman, kita rekrut orang-orang yang menginspirasi anak-anak muda yang luar biasa berbakat, seperti Andika dan yang lain-lain, karena generasi hebat hanya akan datang ke tempat yang siap untuk bertumbuh bersama mereka. Terima kasih teman-teman sudah hadir di Morning Meeting kali ini. Sampai ketemu dan semoga instalasi kita di bulan ini jauh lebih luar biasa. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah ya. Meskipun jauh di sana, namun tetap di hati ya. Semoga kita doakan, semoga Ibu Prita dimudahkan, dilancarkan, disehatkan, sehingga dapat kembali lagi bersama kita semua di Indonesia dan bersama keluarga juga seperti itu. Dan kita juga didoakan loh guys ya oleh Ibu Prita. Dan tentunya teman-teman ya, alhamdulillah sekali lagi terima kasih kepada Dika satu frekuensi. Oke ya, juga teman-teman yang berada dimanapun berada, terima kasih telah mengikuti morning meeting kita kali ini. Dan terima kasih juga kepada manajemen KOE yang diwakili oleh Mbak Kidung yang luar biasa supportnya, dan juga tim yang lain yang saya tidak sebutkan satu persatu. Terima kasih dan sampai ketemu di morning meeting berikutnya. Ubur-ubur ikan lele. Sampai ketemu di Zoom meeting, di Google meeting berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih.